banyak kejanggalan di persidangan ini. Yang jelas, jika menyangkut pendanaan, itu harus ada laporan dari PPATK. Sedangkan sidang kemarin tidak ada. Tidak ada laporan dari PPATK. Terus yang kedua lagi, semua saksi-saksi tidak ada menyatakan bahwa 3 ustadz itu adalah anggota Jamaah Islamiyah. Tidak ada. Jelas-jelas 185 ayat 5 KUHAP menyatakan pendapat, rekaan atau asumsi tidak bisa digunakan sebagai saksi. Kemudian bagaimana ada tindak pidana tiba-tiba pelapornya itu nggak ada, baik di BAP maupun di persidangan. Oleh sebab itu kata waktu itu ahli pidana kita, Dr. Muhammad Taufik jelas menyatakan tidak ada laporan, tidak ada pidana. Kemudian yang satu-satunya bukti yang digunakan adalah flash disk. Di dalam putusan itu, flash disk itu disita oleh negara, amarnya ya, untuk dimusnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada malam hari yang cerah ini kami berkumpul beberapa tokoh, beberapa ahli, khususnya para dokter, ada beberapa dokter di sini seperti Bang Refli Harun, kemudian ada Bang Egy Sujana dan sebagainya. Ini penting karena nanti akan memberikan satu analisa insya Allah pada keterangan-keterangan kami, yaitu para PH ini. Pertama-tama tadi peristiwanya sudah diceritakan oleh Ustadz Ismar, sahabat saya, yaitu tentang kejadian-kejadian yang ada sebelum dan pada saat bahkan setelah persidangan. Saya to the point aja, banyak kejanggalan di persidangan ini yang selama ini kami baru tahu memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan di dalam tuduhan-tuduhan terhadap terorisme. Jujur saya katakan bahwa baru pertama kali ini saya menangani terorisme, selama ini saya dengar dan sebagainya. Jadi saya tahu pasti apa yang terjadi di dalam persidangan itu. Tadi disinggung ada 3 yayasan yang dilibatkan. 3 yayasan yang dianggap pendanaan terhadap Jamaah Islamiyah. Bahkan dari bendahara Aba sendiri, Las Aba kalau nggak salah, ya kan, itu menyatakan tidak ada 1 sen pun dana yang masuk ke Jamaah Islamiyah. Itulah yang berhubungan dengan beberapa saat yang lalu ada disitanya kotak-kotak amal dan sebagainya di mana-mana itu, ya kan? Yang jelas jika menyangkut pendanaan, baik itu teroris, baik itu korupsi, baik itu pencucian uang, itu harus ada laporan dari PPATK. Apa betul dana-dana itu disalurkan kemana-mana itu? Sedangkan sidang kemarin tidak ada. Tidak ada laporan dari PPATK. Bagaimana bisa disita itu? Barang-barang itu kotak-kotak amal di mana-mana itu. Apakah sudah jelas? Itu ketentuannya. Jika ada pendanaan atau istilahnya penggalangan dana, itu harus ada laporan dari PPATK. Atau minimal ada audit dari lembaga yang terkait, lembaga yang kompeten seperti BPK, BPKP atau public auditor. Ini tidak ada. Tapi langsung klaim ini pendanaan.
Padahal yayasan itu tidak pernah dilarang, konstitusional. Bahkan ada sebelum Jamaah Islamiyah itu dilarang. Bagaimana dikatakan bahwa itu adalah bentukan dari Jamaah Islamiyah? Pertama. Terus yang kedua lagi. Semua saksi-saksi tidak ada menyatakan bahwa 3 ustadz itu adalah anggota Jamaah Islamiyah. Tidak ada. Mereka hanya mendengar katanya. Bagaimana katanya menyebabkan orang bisa dihukum? Bahaya ini. Jelas-jelas 185 ayat 5 KUHP menyatakan pendapat, rekaan atau asumsi tidak bisa digunakan sebagai saksi. Jelas. Oleh sebab itu kalau hakim ini memutuskan bersalah berarti hakim itu melanggar KUHP. Jelas itu. Kemudian bagaimana ada tindak pidana tidak ada laporannya. Tiba-tiba pelapornya itu nggak ada. Baik di BAP maupun di persidangan. Hanya saksi. Di penangkapan ada. Tidak dihadirkan. Dan bagaimana tahu bahwa kesalahan dia orang itu apa? Jadi di pidana itu pelaporan itu ada 2. Ada namanya model A, ada namanya model B. Model B itu adalah laporan masyarakat. Model A itu adalah laporan dari kepolisian. Artinya diadakan penyidikan baru dilaporkan dari negara. Dalam hal ini kepolisian. Pembunuhan aja orangnya udah mati, itu ada pelapornya. Ada pelapornya. Yaitu setelah diselidiki dilaporkan. Bahkan di dalam Perkap, laporan itu harus. Di dalam KUHP, laporan itu harus. Bahkan yang pelapornya itu harus yang pertama diperiksa. Oleh sebab itu kata waktu itu ahli pidana kita, Dr. Muhammad Taufik jelas menyatakan tidak ada laporan, tidak ada pidana. Tidak ada kerugian. Bagaimana bisa di P21-kan oleh JPU? Ini yang saya heran. Padahal di saksi-saksi itu ada laporan nomor sekian, laporan nomor sekian. Kenapa tidak dihadirkan? Saya kasih ilustrasi ya. Bagaimana ada orang ngomong ada pencurian sepeda motor. Tapi yang saksi-saksi aja yang ngomong, itu sepeda motornya hilang. Sedangkan pelapornya sendiri tidak pernah mengatakan dia kehilangan sepeda motor. Bagaimana dasar persidangan ini? Itu dasarnya dari hanya keterangan saksi. Ini gambaran-gambaran ya, supaya masyarakat tahu, bahkan stakeholder dalam penegakan hukum ini harus tahu. Barangkali ada yang tidak tahu. Baik dari kejaksaan, bahkan DPR pun harus tahu ini. Ada kejadian seperti ini. Oleh sebab itu, cepat bentuk badan pengawas. Karena itu diamanatkan di undang-undang itu. Kalau tidak berbahaya. Itu fakta. Satu, tidak ada laporan. Tiba-tiba ada saksi. Lah kalau seandainya pelapornya tiba-tiba datang, saya nggak kecurian kok. Apa? Nggak mubadir persidangan itu. Kemudian yang kedua, bukti, satu-satunya bukti yang digunakan adalah flash disk. Karena kejadian ini, peristiwa-peristiwa yang sebelum 2008, sebelum JI ini dilarang, itu tidak bisa masuk hukum. Karena itu asas hukum. Bahwa tidak ada pidana kalau tidak ada aturannya. Seharusnya sejak 2008 sampai sekarang itu tidak pernah ada kejadian. Langsung ada pertemuan di Hambalang. 2019. Dan di situ buktinya hanya flash disk yang tidak di print. Tidak ada hard copy-nya. Pada waktu ahli forensik dihadirkan, saya bertanya, kami bertanya, ini diperiksa kapan flash disk ini? Karena salah satu sahnya alat barang bukti menjadi alat bukti, itu adalah pemeriksaan laboratorium. Kami tanya ini, kapan diperiksanya flash disk ini? Bukan, tahun lalu. Loh, bagaimana mungkin baru 16 November ya, dilaporkan menggunakan flash disk yang tahun 2020 awal. Itulah yang kami curiga. Ini flash disk apa ini? Ini perkara apa ini? Ternyata perkara seseorang lain
yang mana sudah inkrah. Kebetulan tim kami juga yang memegang perkara itu, jadi kami tahu putusan itu. Di dalam putusan itu, flash disk itu disita oleh negara, amarnya ya, untuk dimusnahkan. Bagaimana sekarang bisa jadi satu-satunya barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan? Flash disk itu juga. Dan kemarin sudah saya laporkan di Propam, dan saya dapat SP2HP diproses ini oleh Propam. Terbukti. Jadi ini menggunakan flash disk yang tidak sah. Seandainya flash disk ini, kita mengandai ya, tidak dimusnahkan, itu harus disita dari hakim. Karena kewenangan hakim, sudah persidangan itu kewenangan hakim. Jaksa hanya diperintahkan untuk melaksanakan aja. Nah, kalau memang betul, berita acaranya harus dari hakim. Penyitaannya itu. Kalau memang betul, kenapa hakim tiba-tiba bekerja sama dengan penyidik? Ada apa? Ini perlu kita tanyakan. Ini kami akan telusuri. Dan menurut ahli pidana jelas, jika barang bukti yang tidak sah itu seandainya palsu, maka jelas ini adalah tindak pidana dikenakan pasal 263. Yaitu penggunaan surat palsu dalam persidangan. Kami tidak tinggal diam, bukan mereka aja yang ahli hukum, kami juga ahli hukum. Makanya kadang-kadang teman-teman bercanda, ya kan? PH ini bedanya dengan penegak hukum lainnya, mereka berpangkat. Kami tidak, tapi banyak kami bintang 3, mungkin Bang Egy ini bintang 4 ini. Jadi jangan dianggap kami tidak paham hukum. Itu, makanya bagaimana caranya? Dan dalam narasi-narasi saksi-saksi itu jelas narasi-narasi yang menceritakan apa isi flash disk. Kesalahan itu di flash disk itu. Dan tidak ada loh, udah di print, kemudian tidak. Ya flash disk itu buktinya. Tapi tidak dimunculkan dalam persidangan. Makanya dasar apa ini? Saya penasaran ini. Dasar apa ini yang akan digunakan oleh hakim untuk memutuskan ini? Kami tidak akan tinggal diam masalah itu. Ya kan? 2 alat bukti. Jelas di Perkap diatur. Ya kan? Perkap nomor 6 2019 kalau tidak salah itu. Bab 1 ayat 1 poin 9. Bahwa 2 alat bukti itu mentersangkakan orang harus minimal 2 alat bukti. Dan itu di backup oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, ketetapan Mahkamah Konstitusi. 2 alat bukti. Sedangkan ini orang-orang ini ditemukan, ditangkap, baru diperiksa saksi-saksi itu. Dan pelapornya pun tidak diperiksa. Karena tidak ada laporan di dalam persidangan ya. Kalau di penyidikan terserah, tapi pembuktian yang komprehensif, pembuktian yang digunakan formalnya itu adalah di persidangan. Kalau di BAP itu administrasi. Namanya aja berita acara pemeriksaan. Itu administrasi. Tapi pembuktian itu adalah di dalam persidangan. Bayangkan ya, 2 alat bukti itu salah satunya saksi. Itu pun pada saat ditangkap belum ada itu. Kalau saya lihat di BAP-nya. Yang kedua, ahli-ahli itu diperiksa, coba lihat di BAP itu, minimal 5 bulan setelah ditangkap. Ada 7 bulan, ada 8 bulan. Itu terjadi. Kemudian ada kejanggalan lainnya. Bayangkan beliau ini kena pasal 13 huruf C, yaitu memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi. Informasi apa? Beliau itu diundang di sana itu untuk ceramah, diberi honor, pulang, katanya menyembunyikan informasi. Di sana tidak ada orang berantem aja, nggak ada di situ. Orang berdebat aja tidak ada. Kok dikatakan merupakan tidak memberikan informasi tentang tindak pidana teroris, dari mana? Tidak ada. Bahkan pertemuan itu, pengakuan dari saksi, itu pertemuan mantan-mantan Jamaah Islamiyah yang ingin membuat organisasi baru dengan visi dan misi baru yang konstitusional, bahkan dengan nama baru. Itu tidak ada pelanggaran. Mantan. Banyak itu. Ya kan? Ya ini yang paling terakhir karena saya sudah disuratin ini ya. Ya kan? Ya, ini
putusan pengadilan yang dibuat dasar selama ini, yaitu putusan pengadilan 2008. Yang mana ada pernyataan di situ, yaitu itu buat rujukan. Baru kali ini hukum menyantolkan pada putusan pengadilan terhadap seseorang untuk membuat satu bahwa itu adalah teroris. Karena ada putusan pengadilan yang berbunyi seperti ini paling penting ini. Jamaah Islamiyah, itu yang dipakai ya, amarnya. Jamaah Islamiyah sebagai korporasi yang salah satu anggotanya, ingat ya, salah satu orang anggotanya terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana teroris. Kami tanya ke ahli-ahli pidana, itu bukan korporasinya, orangnya. Kalau yang larangannya jelas, Jamaah Islamiyah yang salah satu anggotanya terbukti dengan sah dan meyakinkan merupakan korporasi yang dilarang. Korporasinya diulangi, itu masuk akal, bisalah dilarang. Tapi ingat, dilarang belum tentu teroris. Oleh sebab itu ahli pidana jelaskan, oh ini undang-undang teroris tidak dapat diterapkan di perkara ini. Karena itu merujuk ke orangnya. Salah satu contoh ya, seperti Kementerian Sosial sebagai lembaga negara yang salah satu pegawainya melakukan tindak pidana korupsi. Apakah kementerian yang korupsi? Tidak, pegawainya yang korupsi. Oleh sebab itu ini harus dieksaminasi ini. Karena inilah yang banyak menjerat orang. Oke. Kemudian yang terakhir, Ustadz Anung. Ustadz Anung itu membuat buku tesis. Langsung ke belakang, memenuhi ruang yang disediakan. Lanjut, Bang. Ustadz Anung itu membuat tesis, ya kan? Itu yaitu masalah mewaspadai murjiah yang mengkafir-kafirkan orang dan sebagainya, mewaspadai itu. Tesisnya itu bercerita tentang orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan mengkafir-kafirkan, itu dicerita. Terus dianggap bahwa beliau setuju dengan buku itu. Tidak dibaca kesimpulannya. Tesis ada antitesis. Kesimpulannya jelas bahwa semua yang saya omongkan itu tidak tepat dan saya tidak sepakat dengan pendapat mereka. Tapi mereka tidak, kesimpulannya tidak dibaca. Seperti itu. Oleh sebab itu mudah-mudahan ya kan dengan gambaran-gambaran dan informasi yang kami berikan ini, mungkin pakar-pakar hukum kita ini bisa memberikan satu pembelajaran baik buat kami maupun buat penegak-penegak hukum lainnya. Terima kasih.